1 jam penuh Panama bertahan seperti tembok baja saat menghadapi Inggris. Meskipun Inggris menguasai dan mendominasi penguasaan bola, tapi mereka tidak mampu untuk menemukan jalan menuju gawang Orlando Mosquera. Tapi ketika Jude Bellingham mengambil alih panggung, pertandingan langsung berubah total. 1 gol, 1 assist dan rekor bersejarah Harry Kane tercipta. Dan secara resmi Inggris melangkah ke babak 32 besar sebagai juara grup. Mengapa penampilan seperti ini terjadi lagi? Dan apakah ini merupakan penampilan terbaik Three Lions di sejauh ini? Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Terima kasih sobat-sobatku yang sudah bergabung. Kita coba bahas ya analisa review match laga Panama menghadapi Inggris yang baru saja berlangsung tadi pagi. Dan tentu pertandingan ini juga menjadi adu taktik dari kedua pelatih. Bagaimana tim asuhan Thomas Christiansen bertahan dengan sangat disiplin dan memaksa pasukan Thomas Tuchel untuk memainkan tempo yang tidak biasanya mereka lakukan. Tapi kemudian setelah situasi bola mati berhasil dimanfaatkan oleh Jude Bellingham menit 62, pertandingan berubah. Di babak pertama sejak awal Inggris tampil dominan dalam penguasaan bola. Dan tentu saja Tuchel ya mencoba untuk mempertahankan filosofi bermain sabar dengan membangun serangan dari belakang. Dan dari belakang Jordan Pickford menjadi awal sirkulasi bola. Jadi penjaga gawang Inggris menjadi start ya untuk melakukan transisi menyerang. Dan build up serangan ya dimulai dari Jordan Pickford, kemudian Guehi dan juga Ezri Konsa terus memainkan umpan pendek untuk menarik blok pertahanan dari Panama. Tapi masalahnya Panama tidak terpancing sama sekali. Disitulah kemudian kita melihat bagaimana pelatih Thomas Christiansen ya menyusun 5 back secara sangat rapat. Formasi 5-3-2 mereka berubah menjadi 5-4-1 ketika Panama kehilangan bola. Sampai-sampai dua striker Panama itu ikut turun membantu lini tengah dan ruang di depan kotak penalti benar-benar tertutup. Jadi secara persentase memang Inggris hampir menguasai 70% penguasaan bola, tapi hanya berputar di area lapangan tengah. Harry Kane bahkan hanya mencatat 10 sentuhan sobat sepanjang babak pertama. Ini kan angka yang menunjukkan bahwa Harry Kane itu benar-benar diisolasi oleh pemain-pemain Panama. Dan ini membuat juga Marcus Rashford beberapa kali mencoba menusuk dari sisi kiri. Bukayo Saka berusaha menciptakan situasi 1 lawan 1. Tapi crossing mereka itu bisa dipatahkan oleh trio bek Panama yang memang tampil sangat disiplin. Jadi Panama sadar memang, dia tahu bahwa kualitas individu mereka berada di bawah Inggris. Dan karena itu Panama tidak mau memaksakan untuk penguasaan bola. Begitu Panama merebut bola, target pertama selalu diarahkan pada Jose Luis Rodriguez atau juga Thomas Rodriguez yang mencoba menyerang ruang kosong di belakang pertahanan Inggris. Tapi memang sayangnya transisi mereka sering terputus karena belum sempat untuk membahayakan Jordan Pickford ya, penjaga gawang Inggris. Nah, di sini secara overall ya kalau Papa Tola lihat pertandingan Panama Inggris, Thomas Tuchel menang melalui kesabaran. Jadi dia tidak panik ketika 1 jam pasukannya terus-menerus menguasai bola tapi tidak mampu menciptakan momen berbahaya. Jadi dia tidak langsung mengubah sistem secara drastis, tapi dia meminta para pemainnya untuk terus menggerakkan bola dari satu sisi ke sisi lain. Dan di sini tentu akan menguras konsentrasi dan juga stamina Panama. Dan Thomas Tuchel tahu kalau pertahanan pertahanan sekompak Panama ini tidak mungkinlah sampai 90 menit bisa bertahan total. Jadi dia hanya butuh 1 celah dan akhirnya celah itu datang melalui set piece bola mati. Di menit 62 ini menjadi titik balik pertandingan ketika Bukayo Saka mengirimkan sepak pojok ke dalam kotak penalti di tengah kemelut Jude Bellingham yang dikawal George Gutierrez ya, itu tetap mampu menjulurkan kakinya, tendang kiri dan menusuk bola melewati Orlando Mosquera.
Memang gol ini sederhana ya kalau kita melihat, tapi disitulah terbukti bagaimana naluri Jude Bellingham yang luar biasa dalam merebut dan membaca bola kedua. Bukan sundulan juga, bukan tendangan keras, tapi memang reaksi aja. Reaksi sepersekian detik itu yang kemudian membuat Inggris berhasil untuk memecah kebuntuan. Dan begitu gol Bellingham tercipta, langsung beban psikologis Inggris hilang dan Panama mulai kehilangan konsentrasi di pertahanannya. Tidak butuh waktu lama ya, hanya 5 menit setelah gol dari Jude Bellingham, Harry Kane pecahkan rekor. Menit 67, Jude Bellingham menerima bola dari sisi kiri, kemudian ia mengangkat dan melihat Harry Kane bergerak di antara Andreas Andrade dan Jose Cordoba. Disitulah Bellingham memberikan umpan silang yang dilepaskan secara akurat. Harry Kane tentu punya lompatan yang lebih tinggi dari Andrade dan sundulan kerasnya gagal diantisipasi penjaga gawang Orlando Mosquera. Gol untuk Inggris, gol kedua, skor berubah menjadi 2-0 dan ini menjadi gol yang memastikan kemenangan Inggris. Dan tentu saja gol dari Harry Kane ini mencetak gol ke-11 di Piala Dunia, melewati rekor Gary Lineker ya, legenda Inggris. Dan saat ini Harry Kane menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia. Dengan hasil kekalahan ini tentu saja Panama kehilangan harapan, sudah selesai ya. Gol tadi sudah, dengan gol Harry Kane tidak ada lagi harapan bagi Panama, dan Thomas Tuchel menunjukkan sekali lagi bahwa kesabarannya dalam menjalankan skema berbuah manis. Walaupun kemudian harus kita akui juga bahwa tembok yang dibangun oleh Thomas Christiansen juga cukup kokoh ya, namun hanya bertahan sampai 60 menit saja. Secara overall pemain-pemain Inggris tampil baik ya, walaupun mereka baru bisa memecah kebuntuan di menit 62, dan ini menjadi satu kredit poin yang sangat baik sekali untuk Jude Bellingham, di mana dia memberikan 1 gol dan juga 1 assist. Dan tentu saja penampilan Harry Kane juga sangat diapresiasi. Bukayo Saka dan juga Jordan Pickford, walaupun tadi dia tidak terlalu sibuk ya, karena memang nyaris tidak ada serangan yang berbahaya yang diberikan oleh Panama. Dan tentu saja pemain-pemain lini belakang Panama 60 menit adalah satu waktu yang cukup panjang untuk bisa tetap berdisiplin, bersabar dalam menghadapi aliran bola dan tekanan agresivitas dari Inggris. Secara statistik memang terlihat bagaimana penguasaan bola Inggris 68%, 32% Panama, dan kemudian tendangan Inggris 17 ya, dan tepat sasaran 6 berbanding 2. Jadi secara angka statistik memang menunjukkan dominasi Inggris terhadap pengendalian permainan melawan Panama. Dan hal yang menarik dari pertandingan antara Inggris dan Panama, yang pertama Harry Kane resmi sebagai top skor sejarah Inggris ya di Piala Dunia dengan 11 gol. Jude Bellingham bisa mencetak gol sekaligus assist dalam waktu 5 menit saja dan menjadi motor kemenangan Inggris. Dan di situ membuat Inggris keluar sebagai juara grup L dan menghindari jalur yang berpotensi mempertemukan mereka dengan tim-tim unggulan ya, seperti Kolombia, Portugal atau Spanyol. Itu mereka sudah terhindar karena mereka sudah juara grup L. Dan Panama walaupun tersingkir tanpa meraih poin, tapi menunjukkan organisasi pertahanan yang patut diapresiasi. Itu dia sobat-sobatku, review match laga Inggris menghadapi Panama yang berlangsung tadi pagi. Dan buat kalian yang punya pendapat berbeda, Papa Tola dengan senang hati ingin mendengarkan pendapat kalian, dan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video-video Papa Tola Football. Sampai jumpa sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.